Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nurun ala nur yahdillahu bi nurihi may yasha wa yadribul amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa al-ayat. Yang kami hormati para sesepuh, para ulama, para kiai, para asatidz, khususnya para jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tuan rumah Bapak Rohmani ya. Semoga kita semua yang hadir dan yang mendengarkan dan membaca salat pada malam hari ini sesuai dengan nama Majelis Sidang Nurul Qalbi, mudah-mudahan harfin min harfin, kalimat min kalimatin, huruf per huruf, kalimat per kalimat sholawat yang kita bacakan tadi bukan hanya mampu membasahi lisan dan lidah kita saja, akan tetapi mudah-mudahan mampu menumbuhkan qalbun kita, menumbuhkan nur dalam hati kita, agar hati kita ini bercahaya seperti nurul qalbi, hati yang bercahaya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dan orang yang akan dikembalikan kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang hatinya bercahaya. Yang hatinya bercahaya itulah yang akan dipanggil oleh Allah ke alam qarbun. Akan tetapi hati yang penuh dengan kotoran, hati yang padam, hati yang penuh dengan kegelapan, maka mustahil akan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk liqa Rabbi. Mudah-mudahan sholawat kita ini mampu menumbuhkan cahaya dalam hati kita ini, supaya hati kita ini bersinar. Dengan sinarnya ini akan membuahkan amalan-amalan kebaikan. Dengan cahaya ini akan membuahkan lisan-lisan yang baik, lisan-lisan yang penuh faidah, lisan-lisan yang penuh manfaat. Dengan cahaya ini mudah-mudahan pikiran kita menjadi pikiran yang baik, menjadikan hati kita qalbun salim, bukan qalbun marid, terlebih lagi naudzubillah qalbun mayyit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip perkataannya seorang ulama arif billah, yaitu Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau itu adalah seorang ulama terkenal, seorang mursyid, bahkan seorang aulia min auliaillah, yang beliau itu bersanad langsung kepada Syekh Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi bersanad langsung kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir Kijitna Nabi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Baqir bersanad langsung kepada Sayyid Imam Zainal Abidin, cucunya Nabi. Kemudian Syekh Sayyid Zainal Abidin bertaklid langsung kepada Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain bersanad langsung kepada ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersanad langsung kepada Nabi kita wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersanad langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam langsung bersanad kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abi Bakar Asyibli itu mengkategorikan manusia itu menjadi dua kelompok. Al-insanu naw'ani jismani wa ruhani. Jadi hakikatnya manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah manusia jismani. Yang kedua adalah manusia ruhani. Manusia jismani adalah seperti kita, yang lengkap, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, yang bekerja keseharian, makan, minum, belajar, mempunyai harta, punya keinginan, punya angan-angan, dan semuanya. Ini adalah manusia secara jismani. Akan tetapi manusia yang pertama ini, ia terkenal hanya di kalangan manusia saja. Dia hanya hebat di kalangan manusia saja.
dia punya nama, dia punya kebaikan, dia dianggap bagus, dia dianggap hebat, akan tetapi hanya dikenal oleh penduduk bumi saja, tetapi tidak dikenal oleh penduduk langit. Akan tetapi manusia ruhani adalah sama seperti kita juga, makan, minum, menikah, bekerja, angan-angan segala macam, punya kehebatan, punya ilmu. Akan tetapi lebihnya adalah ia berbentuk manusia, tetapi dikenal oleh orang-orang atau penduduk malakut. Dia dikenal oleh malah para malaikat. Manusia ruhani ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang kedua ini luar biasa. Apa yang menjadikan perbedaan antara manusia jasmani dan manusia ruhani? Ternyata terletak adalah nurul qalbi. Manusia ruhani itu yang hatinya sudah tembus kepada alam semesta, hatinya tembus kepada arasy-Nya Allah, sehingga dengan lisannya mampu menggetarkan para malaikat-malaikat Allah untuk memberikan rahmat kepada ia sepanjang hidupnya. Dengan lisannya, dengan zikirnya, dengan doanya mampu menggoyahkan arus sehingga penduduk langit senang mendengar ungkapan doanya, senang mendengar munajatnya, senang mendengar sholawatnya. Dan ia tidak terkenal di muka bumi, akan tetapi ia dikenal oleh makhluk yang ada di alam, yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan itulah yang dikenal dengan manusia langit. Akan tetapi kalau manusia jasmani, ia hebat, ia punya pengetahuan, ia seorang profesor, seorang doktor, seorang kiai, seorang ulama. Akan tetapi ia tidak dikenal oleh para malaikat, tidak dikenal oleh para nabi-nabi Allah. Bahkan Allah, kenapa? Karena satu, hatinya masih berkelabut dengan kabut-kabut hitam. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan rasa sombong, riya, dengki. Inilah penyakit yang selama ini yang masih menjamur dalam diri kita ini. Dalam hati kita ini penyakit itu akan terus tumbuh dan tumbuh. Kalau penyakit ini tidak segera kita punahkan, tidak segera kita gerus, maka sulit rasanya hati kita akan bisa nembus. Kita sulit rasanya kita akan dikenal oleh para malaikat. Maka doa-doa kita, munajat kita, permintaan kita sulit sepertinya untuk menembus jagat. Makanya doa kita sering tertolak, hajat kita sering tertolak, impian kita sering tertolak. Nah, inilah dia. Makanya tinggal pilihan kita. Apakah kita hanya bangga menjadi manusia jasmani saja, yang dikagumi oleh banyak orang, yang disenangi oleh orang banyak. Dia pintar, dianggap pintar. Ia rajin ibadah, dianggap rajin ibadah. Tetapi hanya manusia saja. Tetapi dia tidak dikenal di langit. Akan tetapi manusia ruhani adalah yang ia tidak tampak kebaikannya, yang ia tidak menunjukkan kelebihannya, dan ia tidak menampakkan kehebatannya. Akan tetapi kehebatannya, kebaikannya dikenal oleh penduduk langit semesta. Dan ia disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diungkapkan bahwasanya as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi wasyaqiyyu syaqiyyun fi batni ummihi. Orang yang sudah ditakdirkan bahagia, maka dia sudah ditakdirkan bahagia semenjak dalam perut ibunya, kandung ibunya. Dan orang yang menderita atau celaka sudah ditakdirkan celaka ketika ia masih dalam perut kandungan ibunya. Artinya apa? Yang namanya bahagia, menderita, senang itu sudah tertulis ketika kita dalam alam azali. Orang celaka, orang tidak enak, orang mengalami kesusahan, itu sudah tertulis ketika kita berada dalam alam azali. Nah, kemudian ini ditafsirkan lagi oleh para ulama tasawuf, khususnya Al-Imam Ghazali, Al-Imam Al-Qushairi. Itu menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan bahagia, yang dimaksud dengan celaka atau sengsara bukan dinilai dari materi. Orang bahagia belum tentu ia bahagia. Orang yang celaka belum tentu ia celaka. Bisa jadi orang yang nampaknya bahagia, senang, justru dialah orang yang celaka. Atau sebaliknya, orang yang kelihatannya menderita, celaka, mungkin
ia inilah orang yang bahagia, orang yang senang. Kenapa? Ia menderita, akan tetapi ia dicintai oleh penduduk langit. Tetapi orang yang bahagia di dunia, tetapi dia dibenci oleh penduduk langit. Seperti apa kategorinya? Ternyata orang yang bahagia, orang yang senang, bukan orang yang punya nilai harta, bukan orang yang punya nilai simpan harta, punya harta benda, bukan. Orang yang menderita bukan karena orang yang miskin, bukan karena orang yang serba kekurangan, bukan ketika orang yang selalu ditimpa musibah, bukan. Akan tetapi yang dimaksud bahagia adalah orang yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan ketika ia hidup di dunia. Itulah orang yang bahagia walaupun hidupnya susah. Akan tetapi orang yang celaka adalah orang yang tidak mau melakukan kebaikan, orang yang tidak mau menambah keimanannya, orang yang tidak mau dikenal oleh Allah. Inilah orang yang celaka, walaupun dia bergelimang dengan harta, punya jabatan, punya nama, punya ilmu, terkenal, disanjung, dihormati. Akan tetapi bisa jadi dia orang celaka, karena semuanya berdasarkan tadi kesombongan, ria. Nah, inilah penyakit kita semua, termasuk saya. Makanya pilihan kita adalah bagaimana Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ingatlah Bapak-bapak sekalian, kita ini hidup sementara. Ingatlah, hidup kita ini seperti pengembara. Ingatlah, sesuatu yang kita banggakan itu semua akan ditinggalkan. Nama baik, jabatan, ilmu, harta, semua akan ditinggalkan. Dunia hanyalah sementara. Ingatlah, mulailah saat ini kita menyusun rencana-rencana untuk kembali ke kampung kita. Dunia ini bukan kampung kita. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan kita. Kenapa? Tempat kita yang asli adalah kampung akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatat dunya. Akan tetapi kata Allah, mereka yang cinta dunia, mereka yang tergila-gila dengan harta. Tu'thirunal hayatat dunya. Mereka cinta betul pada dunia sehingga melupakan akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal dunia yang mereka idam-idamkan, dunia yang mereka gadang-gadangkan, dunia yang mereka bangga-banggakan, justru akan mencelakakan mereka, karena inilah yang akan mempersulit mereka untuk bisa kembali kepada alam akhirat. Akhirat yang mereka lupakan, justru itulah kebaikan-kebaikan yang kelak akan ia dapatkan. Mulailah sekarang kita berimpi, kita bermimpi, berangan-angan bagaimana kelak ketika kita kembali ke kampung akhirat kita punya rumah bagus, kita punya rumah permanen, kita punya tempat yang bagus, punya halaman yang luas. Berangan-anganlah dari sekarang, ketika kelak kita berkumpul di akhirat, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Jangan sampai di dunia kita hidup indah bersama anak istri, di akhirat berpecah belah. Anak nggak tahu kabarnya, istri tidak tahu kabarnya, orang tua tidak mau tahu kabarnya. Kenapa? Jarang bercita-cita ingin hidup bersama di akhirat. Jarang yang bercita-cita ingin punya rumah bagus di akhirat. Kenapa? Bangkrut, habis semua. Boro-boro ingin punya semen di akhirat, boro-boro ingin punya bata di akhirat, pengen bangun rumah BKR. Kenapa? Habis, terkuras oleh karena bayaran-bayaran kekurangan amal kebaikannya itu. Ingatlah, sadarlah, umur tidak panjang, umur tidak panjang, kesehatan kita sudah mulai diambil. Sadarlah, perlahan-lahan nikmat Allah sudah mulai dicabut dari kita. Badan kita sudah mulai keriput, kepala kita, rambut kita sudah beruban, mata kita sudah mulai rabun, telinga sudah mulai berkurang,
tenaga sudah mulai jauh berkurang, inilah salah satu ciri bahwasanya nikmat Allah sudah dicabut dari dia. Untuk pada copot. Nah, sadar beli. Yang muda jangan bangga dulu. Saya masih muda, belum gigi copot, belum rambut, jangan. Kenapa? Kematian itu tidak melihat kepada tua dan muda. Kematian tidak melihat kepada orang sehat atau sakit. Orang sehat saja langsung mati isdet. Bayi lahir uang-uang langsung mati kok. Jangan berpikir, saya masih muda, usia saya masih panjang, nanti berbuat baik engkau, taat ibadah kepada Allah engkau, mengenal Allah nanti saja. Nah, ini yang berbahaya. Nah, makanya sebagai penutup adalah bagaimana kita mampu menghiasi hati kita ini betul-betul sesuai dengan nama grup kita, majelis kita, Nurul Qalbi. Hati kita ini yang kita sinari, minta nurnya Allah agar hati kita ini dipancarkan, agar apa? Hati kita ini dikenal oleh para malaikat sehingga nama kita tercantum di malaikat. Jangan sampai hati kita tidak sampai kepada malaikat, kenapa cahaya tidak sampai. Tapi insya Allah dengan niat kita kholisan, shodiqon, semangat kita untuk hadir setiap malam Selasa untuk memanjatkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dan ya mudah-mudahan pasti, harapnya pasti hati kita pun akan disinari dengan nurnya Allah, dengan selawat kita kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.